Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kali ini, kita akan membahas mata kuliah teknologi menjahit, yaitu tentang kampuh atau seam allowance. Kalian sudah tahu apa itu kampuh? Yuk kita simak penjelasannya dalam video ini. Kampuh merupakan bagian dari bahan potongan kain yang tersisa di luar garis jahit yang kemudian disatukan atau dijahit. Lebar kampuh tergantung dari tempat atau posisinya. Beberapa keadaan dan alasan tertentu harus membuat lebar kampuh lebih besar, yaitu 2 cm sampai 2,5 cm. Namun, ada juga yang membuat kampuh lebih kecil, yaitu 6 mm sampai 1,3 cm. Kedua bagian yang dihubungkan itu setelah disatukan dengan jarum pentul atau jahit bantu dengan tusuk jelujur, selanjutnya harus dijahit dengan mesin jahit. Kampuh membantu untuk membesarkan pakaian agar sedikit longgar apabila di kemudian hari dirasa sempit. Berdasarkan teknik penyelesaiannya, kampuh sendiri terdapat dua macam. Jenis kampuh yang dimaksud yakni berupa kampuh terbuka dan kampuh tertutup. Kampuh terbuka. Hasil akhir jahitan kampuh terbuka dapat dilihat dengan bagian sambungannya terbuka atau dibuka, lalu kampuh tersebut dipipihkan. Kampuh terbuka paling banyak digunakan untuk menyambung atau menjahit bagian-bagian bahu, sisi badan, sisi rok, sisi lengan, sisi jas, sisi mantel, sisi celana, dan belakang celana. Kampuh terbuka mudah dikecilkan dan dibesarkan. Tambahan kampuh untuk jahitan kampuh terbuka paling sedikit 2 cm dan selesai menjadi 1,5 cm atau lebih. Kampuh terbuka diklasifikasikan menjadi 7 macam. Yang pertama dengan penyelesaian obras, kedua penyelesaian gunting zigzag, ketiga penyelesaian stik mesin, keempat penyelesaian jahitan zigzag, kelima penyelesaian dengan rompok, keenam penyelesaian tusuk veston, dan yang terakhir penyelesaian tusuk balut. Satu. Penyelesaian dengan obras. Tiras kampuh di sepanjang tepi kain diselesaikan dengan menggunakan mesin penyelesaian atau mesin obras. Digunakan untuk bahan yang tipis dan tebal, tapi tidak tembus pandang. Contohnya kain katun, linen, silk, polyester, wool, dan sejenisnya. Penyelesaian ini banyak dipilih karena mudah, murah, dan rapih, tetapi tidak berlaku untuk jenis pakaian bermutu tinggi. 2. Penyelesaian dengan gunting zigzag. Penyelesaian kampuh ini memerlukan gunting khusus, yaitu gunting zigzag khusus kain. Penyelesaian ini digunakan untuk kain yang tenunannya rapat. 3. Penyelesaian dengan stik mesin. Penyelesaian kampuh dengan stik mesin dilakukan dengan membalikan tepi kampuh sebesar 2 mm dan ditekan. Kemudian, jahit sepanjang tepi tersebut dengan jarak 1 mm dari tepi. Penyelesaian ini tidak cocok untuk semua jenis kain. 4. Penyelesaian dengan jahitan zigzag. Penyelesaian kampuh dengan jahitan zigzag memerlukan mesin yang dapat menghasilkan setikan zigzag. Dapat digunakan untuk menyelesaikan kain yang ringan, kain berat, sedang, dan pelapis.
Penyelesaian dengan jahitan zigzag tidak cocok untuk kain dengan tenunan yang renggang dan bertiras. 5. Penyelesaian dengan rompok. Tepi kain diselesaikan dengan rompok atau dijahit dengan kain serong atau disban. Penyelesaian ini hanya dipakai untuk busana yang dibuat dari bahan atau kain yang tebal. Kegunaannya untuk menyatukan atau menjahit bagian-bagian sisi rok, sisi jas, sisi mantel, sisi celana, dan belakang celana. 6. Penyelesaian dengan tusuk veston. Cara menjahitnya yaitu tiras kain dijahit dengan tusuk veston namun tidak terlalu erat. Penyelesaian ini memerlukan waktu yang lama namun tahan cuci. Bahan yang umum digunakan untuk menyelesaikan kampuh dengan tusuk veston yaitu kain sutra, wol, kapas, dan bahan sintetis. 7. Penyelesaian dengan tusuk balut. Kampuh dengan penyelesaian tusuk balut biasanya diterapkan pada produk busana berbahan semi-sintetis yang agak tipis atau bahan-bahan yang tidak mudah bertiras seperti sutra, wol, dan katun. Caranya yaitu tiras dibalut renggang dengan arah serong. Demikian pembahasan tentang kampuh. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.